Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa magang 3 Mandiri UIN Raden Patah Palembang di SMP Negeri 7 Lubuk Linggau akan mempersembahkan video pembelajaran berbasis lesson study. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan rencana pelaksanaan pembelajaran di SMP Negeri 7 Lubuk Linggau, mata pelajaran matematika, materi bilangan bulat, kelas 7 semester 1, alokasi waktu 2 kali 40 menit, pertemuan pertama, hari Rabu tanggal 15 Juli 2020. Untuk A, kompetensi dasar, menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat positif dan negatif, dan pecahan yang berupa pecahan biasa, campuran, desimal, permil, dan persen. B, tujuan, setelah pembelajaran siswa diharapkan mampu: yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi bilangan bulat; yang kedua, siswa dapat mengurutkan pada bilangan bulat positif dan negatif; yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi dan mengurutkan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Untuk penilaian, yaitu berupa penugasan, siswa mengerjakan tugas soal materi bilangan bulat. Kemudian yang D, aktivitas pembelajaran daring. Yang pertama, siswa bergabung pada grup WhatsApp kelas mata pelajaran matematika yang sudah disiapkan sebelumnya. Yang kedua, guru membagikan video mengenai bilangan bulat dari YouTube. Yang ketiga, siswa menyaksikan video mengenai materi tersebut. Yang keempat, siswa diminta untuk memahami materi yang ada di video tersebut, kemudian dipersilahkan untuk tanya jawab mengenai materi tersebut. Yang kelima, setelah diskusi selesai, siswa diminta untuk menjawab tugas berupa soal, kemudian difoto dan dikirimkan ke WA guru. Yang keenam, guru memberikan penghargaan kepada karya terbaik dengan memberikan nilai terbaik. Demikian rencana pelaksanaan pembelajaran di SMP Negeri 7 Lubuk Linggau kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Nah, karena hari ini kita mulai lagi, Bu. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Jadi hari ini sebelum kita mulai pembelajarannya, itu akan menjelaskan sedikit tentang permasalahan sekarang yang sedang kita alami di seluruh dunia, yaitu pandemi corona ini, pandemi COVID-19. Nah, itu akan ngasih tahu kenapa kita pakai masker saat di luar rumah. Jadi masker ini salah satu cara untuk kita mengurangi penyebaran virus corona. Dengan kita menggunakan masker berarti kita antisipasi untuk penularan virus corona itu. Nah, misalkan kita jadi kita itu wajib pakai masker kalau di luar rumah. Misalkan di luar rumah kita ketemu sama orang, kita kan nggak tahu kalau orang itu di tubuhnya itu ada virusnya atau enggak. Jadi kita mengantisipasi karena ketidaktahuan kita terhadap orang lain, kita menggunakan masker. Dan kita juga harus rajin-rajin cuci tangan. Kalau di luar itu sediain sanitizer. Dan kalau kita nanti dari luar terus ke rumah pulang, harus ganti baju dan mandi. Itulah cara kita untuk mengantisipasi penyebaran virus corona itu. Itulah kita hari ini pakai masker, jaga jarak, itu untuk mengurangi penyebaran virus corona. Nah, karena sudah dijelaskan sedikit tentang virus corona, tentang pandemi, jadi Ibu akan melanjutkan untuk materi hari ini. Silakan dibuka bukunya untuk belajar hari ini. Saya buka dulu bukunya. Kita hari ini materi tentang bilangan bulat. Bisa dilihat di bukunya. Itu ada di bab 1.
negatif, 0, dan positif. Nah, bilangan bulat ini biasanya kalian pasti pernah melihat itu seperti garis bilangan. Kalau garis bilangan itu ada beberapa titik, yang sebelah kiri itu negatif, sebelah kanan itu positif. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Boleh dibuka ya di LKS itu. Ya, Bu. Nah, di bilangan bulat kan tadi sudah dijelaskan kalau bilangan bulat itu dibagi menjadi 3. Bilangan bulat negatif, 0, dan positif. Nah, dilihat di LKS itu halaman 2, di bagian kanan itu ada digambar. Ada garis bilangan itu seperti ini. Nanti Ibu gambarin. Yang di tengah ini 0, yang di sebelah kiri itu negatif, sebelah kanan itu positif. Jadi mulainya itu dari yang sebelah kanan itu positif, dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan yang sebelah kiri itu negatif. Dimulai juga dari angka 1, tapi dia negatif. Min 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah, gambar ini namanya garis bilangan. Jadi bentuk garis bilangan itu seperti ini. Nanti pengerjaan soal yang akan diberikan untuk tugas itu nanti yang kalian gunakan ini untuk menjawab soalnya. Ya, Bu. Yang sebelah kiri ini positif atau negatif? Negatif. Yang sebelah kanan? Positif. Nah, berarti untuk garis bilangan kalian sudah paham ya? Sudah, Bu. Antara bilangan positif dan bilangan negatif. Nah, dari garis bilangan ini gua akan lanjut ke operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat. Di operasi hitung bilangan bulat ini ada penjumlahan, ada pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, Ibu akan menjelaskan dulu untuk operasi itu penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan ini kita menggunakan garis bilangan untuk penyelesaiannya nanti. Yang pertama kita penjumlahan dulu. Boleh dilihat di halaman 4 LKS-nya. Itu kan ada penjumlahan, di bagian A itu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Di situ dikasih langkah-langkah. Nanti langkah-langkahnya Ibu akan tulis di papan tulis. Dan ada contoh, ada 4 contoh. Ini Ibu jelaskan di papan tulis. Mohon diperhatikan ya. Nah, untuk langkah-langkahnya itu memulai langkah dari posisi 0. Jadi kita buat dulu garis bilangannya. Nah, ini kita buat dulu garis bilangan seperti yang di atas. Sama yang kayak di atas tadi. Untuk yang kanan itu positif dan untuk yang kiri itu negatif. Misalkan contohnya untuk contoh penjumlahan itu 3 plus 1. Boleh dilihat di halaman 4. Kita lihat dulu di contohnya itu 3 plus 1. Nah, untuk menyelesaikan penjumlahan ini kita menggunakan garis bilangan. Ini kita langkah awalnya itu kita mulainya dari 0. Jadi dari 0 ini kan 3.
plus 1. Jadi 3 ini kan bilangan positif. Jadi dia dari 0 itu dia bergerak melangkah maju ke sebelah kanan ke arah positif. Jadi dari 0 kita tarik sampai ke 3. Dan ini kan plus 1. Kalau dia minus 1 dia ke kiri, kalau dia plus 1 dia ke kanan. Jadi dia sudah kita langkahkan ke bilangan ini ketiga. Karena dia plus 1 jadi dia melangkah lagi ke arah kanan itu sebanyak 1 kali. Jadi langkahnya itu 1 kali. Jadi dia hasilnya 4. Nah, itu untuk yang penjumlahan kedua-duanya itu positif. Untuk yang kedua-duanya positif, Ibu akan kasih contoh untuk yang salah satunya itu negatif. Contoh keduanya. Request angkanya, Bu. Berapa? 5 sama 7. 5 sama 7. Iya. Ya. 5 karena kita nyari yang salah satunya negatif, jadi Ibu kasih negatifnya di bagian 5. Ininya Ibu kasih 7 ya? Iya, Bu. 7. Nah, ini kalau yang tadi sama-sama positif. Kalau ini ada salah satunya yang negatif untuk min 5. Jadi yang pertama kita buat juga garis bilangan sama seperti yang soal pertama tadi. Nah, untuk yang salah satu negatif ini dia sedikit berbeda sama yang sebelah contoh yang sebelah kiri tadi. Jadi dia itu kan mulanya pasti yang pertama itu mulainya dari 0, bukan dari min 5. Kalau ini kan min 5, bukan berarti dia mulainya dari min 5 tapi tetap dari 0. Jadi dari 0 ini kita tarik melangkah ke min 5. Boleh kalian kalau masih bingung ditulis ini 1, 2, 3, 4, 5. Boleh. Nah, dari min 5 ini dia di sini ditulis positif, berarti dia bergeraknya ke arah Kanan. nah, Kiri. ke kanan. Kanan. Ya, benar tadi kalau bilangnya ke arah kanan. Jadi dia itu bergerak sebanyak 7 kali ke arah kanan. Jadi dia bukan karena ini plus 7 jadinya langsung ke 7, enggak, tapi dia dari min 5 ini bergeraknya ke kanan itu sebanyak 7 kali. Boleh kalian dibulatkan seperti ini enggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dia di plus 2. Barulah ditarik dari ini, boleh ke bawah tarik garisnya atau ke atas. Boleh kita tarik ke atas. Dia mulainya dari min 5. Nah, jadi dia berhentinya itu di 2. Nah, ini untuk yang salah satunya itu bilangan negatif. Sampai sini ada yang masih bingung, belum paham atau keliru? Ada yang mau bertanya? Ya? Bu, kalau 7-nya itu ada minusnya gimana, Bu? Kalau 7-nya ada minus, berarti dia min 5 plus min 7. Seperti itu. Nah, iya, Bu. Kalau bentuknya seperti ini, kalau 7-nya itu min juga, boleh dilihat di LKS halaman 4. Yang di bawah sekali itu bagian kesimpulan dimasuk dalam tabel itu. Oh, ini. Ya, jika A dan B adalah bilangan bulat, maka berlaku. Iya, iya. Nah, kalau dia contohnya seperti ini, itu sama seperti di yang nomor 4. Nah, di nomor 4 itu kan untuk ini A. Ini A, ini B. Karena dia min, jadi dia ini min A dan ini min B. Jadi sudah. Nah, kalau dia bentuknya min A plus min B itu maka berlakunya bentuknya seperti ini. Jadi kalau di soalnya min 5 plus min 7, jadi dia berubah menjadi min
5 plus 7. Nah, untuk yang ini dia berubah seperti ini. Jadi dia di dalam kurung itu untuk bilangan 5 dan 7. Nah, sama kan sama yang kayak di LKS? Sama, yang mana ya Bu ya? Yang di 4, yang poin keempat. Nah, sama kan, sama kayak yang di A plus B. Nah, kalau dia yang bentuknya seperti ini berarti dia cara mengerjakannya itu dari soalnya bentuk seperti ini. Soalnya itu berubah jadi seperti ini. Nah, dibikin juga. Oh iya. Nah, kan sudah dijelaskan kalau dia 7-nya itu min juga. Sudah paham belum? Paham Bu. Sudah ya? Sudah. Untuk mengerjakan ke garis bilangannya sudah mengerti ya? Sudah Bu. Baiklah, nah, kalau sudah paham, jadi Ibu kasih soal tugas untuk belajar di rumah. Nanti Ibu lihat sampai di mana kalian paham pelajaran hari ini. Ya. Soalnya Ibu kasih satu aja, tapi A sampai D. Ini mau dilihat juga di LKS. A Ibu kasih cuma satu, tapi A sampai D silakan dikerjakan di rumah. Pelajaran ini pertemuan selanjutnya nanti dikumpul kita koreksi sama-sama ya. Ya Bu. Untuk materi hari ini Ibu